Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dengan materi tanggapan terhadap kasus di ruang kelas dengan 3 kasus, yang mana 3 kasus tersebut akan dibacakan oleh rekan-rekan saya, yang mana pada kasus 1 akan dibacakan oleh rekan saya Cindy Amelia Sitorus, dan kasus kedua dibacakan oleh Amalia Retno Wulandari, dan kasus ketiga akan dibacakan oleh rekan saya Mas Niawati Sinaga. Jadi untuk mempersingkat waktu, terhadap kasus yang pertama akan disampaikan kepada oleh Cindy Amelia Sitorus. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus pertama. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu untuk mengerjakannya. Nah, adapun tanggapan dari kelompok kami mengenai kasus pertanyaan ini akan dijawab melalui 2 pertanyaan. Yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua atau tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Nah, menurut kami, peserta didik itu mampu karena dia telah memahami konsep dasar dari mencari nilai rata-rata. Yang kedua, peserta didik telah mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis yang memungkinkan peserta didik untuk menerapkan konsep matematika yang telah dipelajari dalam situasi yang berbeda. Nah, yang ketiga, peserta didik mengulang pembelajaran melalui latihan dan pengalaman mengerjakan berbagai jenis soal. Nah, yang keempat, keberhasilan peserta didik dalam mengerjakan soal pada percobaan pertama sehingga meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, sebagai calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasikan jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, menurut kelompok kami, berdasarkan pemaparan di atas, metode yang akan diterapkan yaitu pendekatan langkah demi langkah atau step by step approach. Pendekatan ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menguraikan proses belajar menjadi serangkaian langkah-langkah terperinci. Pendekatan ini sering digunakan untuk memecahkan masalah matematika atau konsep kompleks lainnya dengan merinci proses-proses yang diperlukan. Dalam hal ini, pendekatan langkah demi langkah digunakan untuk mengajarkan konsep menemukan min kepada peserta didik dengan memberikan langkah-langkah yang terstruktur dengan jelas untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Terkait pembelajaran ini, ada beberapa teori yang berkaitan dengan metode step by step approach, yaitu teori konstruktivisme dan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan Cindy Amelia yang telah memaparkan hasil diskusi pada kasus 1. Selanjutnya masuk kita kepada pemaparan hasil diskusi kasus 2 yang akan dibacakan oleh rekan saya Amalia Retno. Kepada rekan saya, waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya, pada kasus kedua, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Menurut kelompok kami, jika dilihat dari tahap perkembangan peserta didik di kelas 1, yaitu berkisar umur 6-8 tahun, yang dalam artian pada tahap ini memasuki tahap operasional konkret.
Menurut Jean Piaget, dalam teori perkembangan, pada usia tersebut anak belum sepenuhnya sanggup menggunakan logika, mengubah, menggabungkan, atau memisahkan ide atau pikiran. Pada tahap tersebut, peserta didik belum dapat memahami hal-hal yang abstrak. Guru perlu melibatkan hal-hal yang bersifat konkret atau nyata dalam proses pembelajaran. Hal ini tentu harus menjadi perhatian sebagai guru agar bisa menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan peserta didik. Salah satu cara yang bisa dilakukan dengan menyediakan benda-benda di sekitar siswa, seperti buku, pensil, spidol, penghapus yang setiap harinya siswa gunakan dalam belajar. Sehingga benda-benda tersebut sebagai media untuk siswa berhitung agar lebih memudahkan pemahaman peserta didik. Dengan mengaitkan pembelajaran berhitung dengan kehidupan sehari-hari, tentu akan menjadi salah satu cara peserta didik belajar berhitung cepat dan mudah karena anak-anak dapat mempraktikannya secara langsung. Selain itu, juga bisa menyediakan permainan yang berkaitan dengan hitung-menghitung seperti congklak, bingo angka, atau papan permainan berhitung karena pada dasarnya anak-anak suka bermain. Kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Menurut kami, kegiatan pembelajaran yang kami sarankan di atas sangat erat kaitannya dengan teori belajar kognitif Jean Piaget, di mana anak kelas 1 mengalami tahap pro-operasional dan tahap operasional. Konkret dengan menyediakan benda-benda di sekitar serta beberapa permainan yang berhubungan dengan hitung-menghitung. Secara tidak langsung, siswa dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta pengalaman baru yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, dan anak-anak langsung terlibat dalam prosesnya. Dengan mengalami secara langsung, anak-anak ini bisa memahami konsep berhitung dengan cepat daripada menghitung angka-angka yang ada di papan tulis. Terima kasih kepada rekan Amelia Retno yang telah memaparkan hasil diskusi terhadap kasus 2. Selanjutnya masuk kepada kasus 3 yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mas Nia Wita. Waktu dan tempat kami persilahkan. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan yang dilakukan Made dalam memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali sangat tepat dan sesuai. Karena Made sudah menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan latar belakang peserta didik, yaitu mengajarkan materi teks deskripsi dengan menggunakan contoh materi yang berkaitan dengan pantai dan makanan khas di Bali. Made menggunakan prinsip relevansi dalam mengajar, yaitu mengaitkan materi dengan lingkungan peserta didik. Tentu hal ini akan membuat peserta didik akan lebih mudah memahami materi tersebut karena contoh yang telah diberikan Made sesuai dengan kondisi atau budaya di sekitar peserta didik. Kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, prinsip yang diterapkan Made adalah prinsip relevansi dengan lingkungan siswa. Dalam prinsip ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang dikenalkan oleh Lev Vygotsky. Teori ini menekankan pentingnya konteks sosial dan lingkungan dalam pembelajaran yang memperhatikan latar belakang peserta didik, yaitu
dengan mengaitkan pembelajaran dengan budaya setempat. Hal ini sesuai dengan model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning, di mana pembelajaran mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi nyata saat ini, atau bisa juga menggunakan konsep CRT, Culturally Relevant Teaching, yaitu konsep pembelajaran yang membawa unsur-unsur budaya ke dalam pembelajaran sesuai dengan kehidupan sehari-hari mereka di sekolah, sehingga kita dapat membuat pembelajaran sesuai dengan pengalaman peserta didik. Begitulah penjabaran dari kelompok kami mengenai kasus ketiga. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada rekan Mas Nyawita yang telah memaparkan hasil diskusi pada kasus 3. Begitu juga dengan rekan Amelia yang telah membacakan kasus 2, dan kepada rekan juga yaitu Cindy Amelia yang telah membacakan kasus 1. Setelah selesainya pemaparan hasil diskusi dari kasus 1, 2, dan 3, maka sekianlah hasil diskusi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.